Tema yang diberikan oleh Takmir, tasawuf, implementasi nilai kandungan surah Al-Hujurat pasca pilkada. Jadi ada tasawufnya, ada Al-Qur'annya, ada politiknya juga. Ini berat Ustaz Said kalau mau uraikan. Tapi saya mulai dengan tasawuf dulu, seperti yang kita ketahui bersama. Karena jamaah Alauddin ini adalah umpama sekolah, jamaahnya itu ya sudah sekolah pasca sarjana. Bukan lagi program S1. Pengajian-pengajiannya rutin. Jadi kalau diumpamakan perguruan tinggi, dia sudah pasca sarjana. Jadi biasanya kita hanya mengulangi saja, mempersegar kembali dalam diskusi-diskusi apa yang kita ulangi itu. Hadirin yang terhormat, semua ilmu agama itu atau ulama pada ilmu agama itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ilmu fikih, fuqaha, apa itu ulumul Quran, mufassir, ulumul hadis, para muhaddis, dan lain-lain. Semuanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan tasawuf ini. Tasawuf itu upaya keras seorang hamba untuk juga mendekatkan diri kepada Allah dan merasa bersatu dengannya. Di situ letak bedanya. Sufi itu merasa bersatu dengan Allah. Fuqaha, ahli fikih, mufassir, ya, tidak juga menyatakan seperti itu. Tapi dalam literatur kita baca tasawuf memang bertujuan mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, baru koma, belum titik itu, dan merasa bersatu dengan Allah. Itulah tasawuf. Kenapa kita katakan merasa? Karena dalam tasawuf rasa yang diasah, rasa yang dilatih keras, bukan rasio yang melahirkan sains. Setidaknya ada 3 model yang dikenal dalam tasawuf. Bagaimana bentuk persatuan itu? Ada sufi merasa bahwa persatuan itu si sufi melambung ke atas, terus sampai ke tingkat derajat merasa bersatu dengan Allah. Ini ya, sudah dengar ibu-ibu? Maaf. Jadi ada model hamba melambung ke atas, merasa melambung terus sampai ke tingkat puncak dan merasa bersatu. Ini satu model tasawuf, hamba yang melambung ke atas. Model yang kedua, dalam latihan para sufi itu, dia merasa Allah turun membumi, mengambil tempat di dalam diri hamba, dan sampai tingkat tertentu dia merasa
bersatu dengan Allah. Jadi yang pertama tadi ke atas. Yang ke atas itu teorinya namanya ittihad. Yang kedua tadi itu Allah mengambil tempat, namanya hulul. Ada yang ketiga, melatih diri, bukan hamba saya tapi semua alam semesta, semua makhluk dirasakan sebagai satu kesatuan, semua makhluk satu kesatuan, sebenarnya satu, lantas beransur-ansur, dia fana, semua kesatuan hamba dan semesta itu fana, melebur, berintegrasi, yang ada hanya Allah. Teori ini kita kenal sebagai wahdatul wujud. Itulah tasawuf. Mungkin banyak variasi-variasi yang lain, boleh kita baca dalam literatur, dan mungkin juga kita mendapat pengalaman dengan mereka yang hidup dalam kesufian. Hadirin yang terhormat, kita kenal juga bahwa usaha hamba itu dikenal sebagai maqam, stasiun, terminal. Pada umumnya sufi ketika mulai memasuki dunia tasawuf, dia mulai dengan anak tangga, stasiun atau maqam, yaitu istighfar, taubat. Umumnya mulai dari taubat. Berapa lama dia taubat? Tergantung dari dia merasa dia harus naik ke tangga yang kedua. Jadi relatif. Bisa 1 tahun dia di tangga taubat. Dengan semua praktek-praktek latihan. Wirid yang menurut kita berlebih-lebihan. Sunat yang menurut kita berlebih-lebihan, dan lain-lain yang kita praktekkan biasa-biasa, kita menilainya sangat berlebih-lebihan. Itulah makanya saya katakan tadi, upaya keras seorang hamba, bukan upaya biasa, upaya keras. Siapapun yang menempuh cara itu, mungkin dia akan sampai ke situ. Maqam. Berapa lama ya terserah. Baru naik. Boleh jadi waktu naik itu dia zuhud, tangga zuhud. Mencoba semakin menjauhi dunia. Semakin jauh lantas dunia tidak punya pengaruh lagi sama dia. Meskipun ada dia di tengah dunia. Berapa lama ya terserah. Dia menyadari. Terus sekian tangga. Apa kalau naik ke tangga yang satu dia tinggalkan tadi sifat itu tidak, tetap ikut sifat di tangga yang dia lewati itu tobat, ikut ke tangga kedua. Tangga kedua naik ke tangga ketiga, sifat di tangga ke satu, kedua ikut ke tangga ketiga. Terus berapa tangga terserah sama sufi itu dalam latihannya. Sehingga ketika dia sampai ke puncak tangga, semua sifat-sifat dari anak tangga itu melekat pada dirinya. Mungkin itulah yang dimaksud oleh orang sufi, insan kamil untuk seorang manusia. Selain insan kamil, biasa kita lekatkan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang terhormat, pilkada kekuasaan politik, pilkada. Politik itu tujuannya meraih kekuasaan. Semua kita tahu. Politik meraih kekuasaan. Kekuasaan itu untuk mendapat wewenang, untuk mendapat tangan bisa mengatur.
masyarakat. Itulah pilkada. Kehidupan politik kita ini, apa misalnya pilkada, menurut pengalaman kita sudah lama ya, cuma namanya yang biasa berubah-ubah. Dulu-dulu waktu Pak Natsir Masyumi, semuanya masih disebut pemilu ya Pak, ya. Pemilihan umum. Belum kita kenal yang lain-lain. Pemilihan umum. Kemudian berkembang masyarakat, kita ada sekarang pilkada, apalagi macam-macam, pilpres, ya. Pileg, pemilihan anggota legislatif, ya, itu semua dari pemilihan. Tapi tujuannya itu tadi, ini adalah gerakan politik atau tindakan politik, tujuannya mencari kekuasaan. Untuk apa kekuasaan? Supaya punya tangan, punya wewenang, bisa mengatur masyarakat. Kita ini orang timur, bukan orang barat yang biasa kita sebut bersikap rasional. Kata orang seburuk-buruknya orang barat itu selalu bersikap rasional. Karena tradisinya sejak lama sudah seperti itu. Tradisi dari Yunani kuno, ada filosof-filosof di Yunani sebelum Masehi yang mengajak masyarakat berpikir rasional. Yang kita kenal sebagai filosof. Sebelum Masehi, sebelum Isa Al-Masih lahir. Sekian abad sebelumnya. Sudah ada filosof di situ. Budaya itulah. Kemudian itu hilang, datang zaman Islam. Ya. Islam mengalami kemunduran. Kemudian orang Barat dari bahan-bahan yang dia ambil dari kebesaran Islam. Ketika mereka mundur dunia Kristen, Eropa. Mereka melahirkan Renaissance. Artinya lahir kembali. Maksudnya mengambil kembali budaya rasional dari Eropa, di Yunani itu untuk mereka pakai kembali di zaman modern. Dan sampai sekarang seperti itu. Maka orang mengatakan seburuk-buruknya orang Barat itu biasanya berpikiran rasional. Kalau kita orang Timur tidak seperti itu. Sebaik-baiknya orang Timur, maaf, biasa tuang itu Pak Bambangan atau tolong. Ini maaf saya. Ya. Bahkan kita kadang-kadang bagi suku ini itu halus kita ubah. Orang Bugis saja biasa kita bagi orang Bugis ini halus kita tahu. Kita tidak tahu dia marah atau gimana. Karena bahasa Bugisnya meliu-liu. Kita rasa dia tidak marah, tapi sebenarnya dia sangat marah. Ada juga orang Bugis dari kampung saya namanya Rapang, Sidra. Dia santun, dia sedang dia panggil kita makan. Roman reke. Kenapa kita dipanggil makan begitu? Ketemanan itulah kita orang Timur. Ketika dia masuk di politik, sosialisasi calonnya, apalagi masa kampanye, kadang-kadang sangat emosional. Sangat emosional. Hadirin yang terhormat, kalau kita hubungkan tadi dengan pengetahuan kita tentang tasawuf, memang ada baiknya bahwa watak tasawuf itu kita bawa kepada situasi politik, apalagi tema kita ini pasca pilkada. Pasca pilkada. Di Barat kalau orang menang politik, yang kalah mengucapkan selamat. Itu juga kebiasaan. Di Barat itu banyak halnya dari Barat yang baik. Kita contoh, misalnya budaya antri. Saya itu masih ibtidaiyah Ustaz Said, belajar itu fikih.
Selalu misalnya syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat wudhu, syarat-syarat, selalu yang terakhir itu at-tartib. Tertib. Berwudhu gini. Nomor yang terakhir at-tartib. Tertib. Tapi yang melahirkan budaya tertib itu bukan orang Islam. Tapi orang Barat, antri. Mereka tidak belajar fikih. Mungkin hanya pikiran rasionalnya, mengatakan kalau kita tidak antri, kacau. Bisa kita tidak sampai ke loket. Bisa kita ada yang jatuh di situ. Berebut. Pikiran rasionalnya itu mendidik mereka bahwa lebih baik kita baku atur. Ya. Tanya saja yang mau di loket itu, sampai berapa bisa dilayani hari ini. Kalau dia bilang bisa sampai 200 orang, ya kita sampai 200. Yang 201 besok. Pasti yang besok itu akan sampai ke loket. Asal dipatuhi. Nah ini at-tartib kita di mana-mana, fikih at-tartib, tapi bukan kita yang melahirkan budaya antri. Orang Barat antri di stasiun, antri di terminal. Pokoknya menjadi budaya dan karena dia budaya dia menjadi tradisi, diwariskan. Jadi ucapkan selamat kepada yang menang. Ya. Begitu juga menerima kekalahan. Cuma barusan satu ini ada luar biasa, Presiden Trump masih ribut terus ya. Ya. Itu langka. Langka. Semua rangkaian Presiden Amerika itu langka. Tidak tahu apa yang ada sebelumnya seperti itu. Menurut saya, rangkaian tidak ada. Tapi mungkin juga itu Trump hanya strategi. Ya, kalau dia pakai budaya Barat, akhirnya juga nanti dia hanya bermain. Karena kita lihat dalam masa pemerintahannya dia banyak bermain, ya, meributkan dunia ini. Dia mau bikin tembok, ya apa itu di Meksiko dan lain-lain. Dia larang orang imigran Muslim akan masuk. Ya. Pokoknya dia bikin ribut saja waktu jadi presiden. Hadirin atau hama, jadi tasawuf itu penting kita ini. Saya ringkas saja. Karena saya disuruh membuka Al-Quran untuk masjid ini, jamaah di sini. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar yang dimaksud kamar-kamarnya Rasulullah. Kamar-kamar Rasulullah. Isinya itu antara lain tata krama kepada Rasul. Ada 5 ayat yang pertama tentang itu. Di situ diatur, kamu jangan besar suaramu kalau berbicara dengan Rasul. Ketuk pintunya kalau kamu mau bertemu dengan Rasul. Suara yang keras itu tidak bagus. Kemudian Al-Hujurat mengajak kita, ini yang paling sering kita sebutkan, bertabayun. Ada berita-berita bertabayun. Sementara saya amati media sosial kita apapun itu nyaris tidak bertabayun. Sudah ditulis di atas, dibaca, diteruskan. Tahu dari mana sumbernya ini? Ada tulisan, ada video, tapi sudah diteruskan. Berarti orang meneruskan dari mana ini? Dengan share, bagikan. Kita hanya baca, cocok dengan itu. Tidak tahu dari mana sumbernya. Hanya cocok, hanya kita suka. Hanya kita suka. Meskipun itu ejekan terhadap satu pihak. Kita suka itu. Rasain kamu. Share juga dia. Ini akhlak di media sosial kita. Ini akhlak yang sudah tumbuh. Memperhatikan hal ini, saya minta maaf, menjelang pemilihan presiden 2019 yang lalu, kira-kira kalau tidak setengah tahun kurang dari itu, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Beberapa bulan sebelumnya saya beritahu beberapa WA akrab saya. Mulai sekarang saya tidak akan komentar, tanggapi konten-konten yang bersifat politik, apalagi yang menyangkut pemilihan presiden.
sampai presiden dilantik. Ya, saya patuhi, saya berpuasa. Meskipun saya tetap baca. Bahkan ada teman, Pak Kasim, mana komentarnya? Saya berpuasa. Nanti saya komentar itu setelah pelantikan presiden. Saya belajar pada sufi yang puasa bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi semua godaan kalau bisa kita lawan dengan puasa. Biarlah kita dianggap sepi daripada hanyut dengan hal-hal seperti itu. Maaf, sejak pertengahan September kemarin, jadi sudah berapa bulan itu? September, Oktober, November, 2 bulan lebih. Desember sudah 3 bulan. Hal yang sama saya lakukan pada semua WA group di mana saya menjadi anggota. Saya bilang pertengahan September itu saya tidak akan membuka dan membaca semua video yang dikirim di sini. Sampai sekarang begitu, sampai sekarang. Ya, kalau ada teman, bagaimana kita Pak Kasim itu? Saya kan sudah bilang saya tidak membuka video dan tidak membaca. Nanti kapan waktunya? Nanti hari raya Idul Fitri. Karena saya puasa. Kenapa? Menurut pengamatan saya, nyaris 100% video itu editan. Diedit-edit. Bohong-bohong. Ada sumbernya tapi diedit untuk dicocok-cocokkan dengan selera pengedit atau selera yang memesan editan itu. Menurut amatan saya. Maka saya berpuasa menonton video yang melalui media sosial sampai hari ini. Hadirin yang terhormat, kira-kira begitu saya sendiri, ya. Karena kebetulan saya memang jurusan pemikiran Islam yang mencakup tasawuf. Ya, saya belajar kepada orang-orang sufi yang mungkin, sangat mungkin tidak bisa kita ikuti. Tapi kita ikuti saja sedikit-sedikit. Ya. Daripada berpikir menyelamatkan orang banyak. Dan itu kemungkinan kita gagal karena kita masuk ke godaan yang sangat mungkin kita tidak bisa kuat menghadapinya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Alemu nabawang. Si bawa keluargamu. Kita saja dengan keluarga. Kalau itu sudah bisa, mari keluar rumah. Kita ajak orang lain. Tapi kalau Anda melihat gelombang di luar rumah itu begitu keras, ku anfusakum wa ahlikum nar. Menurut saya, terutama kawan-kawan, saudara-saudara saya yang terlibat dalam politik pilkada, ya, di lembaga-lembaga pilkada, apakah itu KPU, apa itu Bawaslu, apa itu peserta pilkada, dan lain-lain, apa itu yang sudah menang menurut quick count, atau yang kalah menurut quick count. Mari kita tepekur, kita tundukkan kepala. Ada bagian dari agama kita bisa membimbing kita keluar dari kegelisahan politik, yaitu tasawuf. Tidak usah mengikuti para sufi yang besar itu. Tidak usah sama dengan Al-Hallaj, tidak usah sama dengan sufi perempuan Al-Adawiyah, Rabi Al-Adawiyah. Tidak usah sama dengan Ibnu Arabi. Tapi kita ambil sedikit pelajaran dari orang-orang itu. Karena menurut saya yang sedikit dari mereka akan membantu kita keluar dari situasi pasca pilkada. Kira-kira begitu pengantar saya, Ustaz saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk kepada sesi kedua, tanya jawab. Jadi kita sudah mempersiapkan pertanyaan dari ibu-ibu di belakang. Dengan hormat dipersilakan.
Saya bisa Star Trek dengan mempersiapkan 10 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pertama saya tapi saya begitu 1 minggu saya di sini, alhamdulillah saya diterima dan yang utama terima kasih pengurus masjid atas yang kedua saya menurut hadis lupa ketika dunia ini seluruh dengan seluruhnya, maka ketika neraca yang disebabkan ditimbang di depan tempat dari Allah yang jauh lebih berat daripada dunia dan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan tasawuf, bahwa ketika kita mengucapkan kalimat tadi itu Allah sendiri yang dengan tangan. Nah, pertanyaannya apa yang bisa disebutkan, tapi membuat kita nanti hanya sekedar mengucapkan itu sudah tidak bisa dapatkan ya. Kemudian yang kedua, kita manusia itu tidak lepas dari dosa. Ya, tidak terlepas dari dosa. Apakah kita melakukan dosa besar atau dosa kecil? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ketika kita beramal dengan bayangan dosa-dosa yang kita lakukan dahulu, apakah tanda-tandanya amalan kita itu diterima, dan apakah tanda-tandanya dosa kita itu telah diampuni oleh Allah. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Saudara siapa tadi? Ya, saudara Pak Bakri. Tentang kalimat la ilaha illallah, saya kira juga biasa kita dengar bahwa siapa yang di akhir hidupnya melafazkan kalimat la ilaha illallah, kematiannya aman, masuk surga. Dan lain-lain, seperti juga yang disampaikan sebagian dari Pak Bakri. Melihat kalimatnya pendek, kelihatan gampang.
Orang seperti kita saja yang memelihara sembahyang, mungkin kita mengucapkan la ilaha illallah pada saat bacaan di dalam salat. Dia ada dalam bacaan salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin kita ucapkan ketika habis salat. Mungkin ketika kita terkejut, terus boom, aduh, la ilaha illallah. Kita yang biasa sholat, memelihara sholat. Tentu tidak segampang itu atau sebiasa itu mengucapkannya mereka yang tidak seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka mungkin keliru kalau kita mengatakan kita mendidik orang, kamu cukup membaca la ilaha illallah. Terus panjang hidupmu, kamu masuk surga. Menurut saya, keliru pendidikannya. Keliru. Ya. Karena itu tadi, kita yang salat saja begini, tidak 24 jam kita ucapkan. Tapi kita mendapat pelajaran bahwa la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tapi peresapan di dalam kesadaran. Boleh jadi kita tidak mengucapkannya, tetapi kesadaran kita terhadap satu peristiwa, kesadaran itu bunyinya la ilaha illallah. Kita melihat orang dianiaya, kita tidak ucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita seperti berkata seperti itu, la ilaha illallah. Kita melihat orang mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Kita ikut merasakannya. Terus hati kita berucap, bukan lidah kita. La ilaha. Jadi, tidak gampang kan? Tidak gampang. Pernyataan-pernyataan misalnya Nabi seperti itu tidak salah. Tapi Nabi mengajarkan agama ini satu rangkaian mata rantai yang panjang. Salah satu mata rantai itu pernyataannya seperti itu. Ya. Ada peribahasa kita, ala bisa karena biasa. Biar Anda mengatakan saya mampu, saya bisa, tapi itu kemungkinan Anda tidak bisa lakukan karena tidak biasa. Tapi meskipun Anda tidak mengatakan saya bisa, saya mampu, tapi karena itu menjadi tradisi kebiasaan Anda, akan Anda lakukan juga. Apakah itu kebiasaan baik maupun buruk? Saya tidak akan lakukan itu. Saya tidak akan lakukan. Tapi karena kebiasaan, mungkin tergelincir kita melakukannya lagi. Ala bisa karena biasa. Nah, itu pentingnya pendidikan. Saya terima bahwa pernyataan seperti itu, kita tidak menegasikan ucapan Nabi, tapi kita harus melihat secara komprehensif kata orang. Gimana kalau kebiasaannya plak, sudah itu kebiasaan kan? Boleh jadi ketika dia sakarat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bagaimana ini Mas? Ada kebiasaan bercampur dengan pendidikan yang baik. Maka selama kita hidup, usahakan pendidikan yang baik itu menang sebelum kita mati. Usahakan pendidikan yang baik itu memenangkan hidup ini sebelum kita mati. Karena kita di tengah yang baik dan buruk. Gitu. Hal yang pertama Pak Patri. Yang kedua, apa tanda-tandanya dosa diampuni? Kalau kita tidak melakukan lagi, kalau orang sufi ditanya, kalau tidak, dia akan bertobat. Selama dia merasa akan mengulangi hal yang tidak baik yang pernah dia lakukan, maka dia tetap di tangga tobat yang pertama itu. Dia tidak mau tinggalkan. Bagaimana caranya? Istighfar banyak, salat banyak, salat sunatnya banyak, lain-lain banyak yang kita nilai berlebih-lebihan. Tapi dia lakukan itu karena dia mau keluar dari perbuatan buruk itu. Berapa lama? Kalau 5 tahun dia di situ, ya 5 tahun di situ.
hanya untuk lulus pada ujian tobat itu, pada tangga tobat. Bisa juga cepat, hanya beberapa bulan. Tandanya dia naik ke tangga yang kedua, semua perbuatan yang menyebabkan dia tobat tidak akan pernah dia lakukan lagi. Bagi orang sufi itu tandanya. Tapi sekiranya dia melakukan, dia mundur ke tangga itu. Dia mundur ke tangga itu. Misalnya dia terlanjur gibah, bergunjing terhadap seseorang. Terlanjur dia gibah, pau-pau rimundri kepada seseorang, astagfirullah. Dia mundur ke tangga taubat. Dia ulangi lagi. Rupanya masih ada keburukan yang tinggal, yaitu tergelincir mulutnya menyebut aib seseorang. Dia mundur. Itu tandanya. Ya bagi kita terserah. Apa yang kita lakukan yang tidak baik, kalau kita sudah tidak lakukan atau semakin berkurang, itu tanda kita sudah mulai bertobat. Demikian. Jangan banyak Ustaz Said. Tapi saya bersyukur untuk seperti itu. Karena itu menurut saya sangat berbeda dengan apa yang seperti masalah nada umpamanya, karena ini menimbulkan perdebatan dan ada fatwa ulama. Dan saya berdoa semoga dan saya juga mudah-mudahan karena kita ini sudah mungkin kepada 7 atau 12 yang mudah-mudahan kita ini artinya berusaha seperti perkataan itu berusaha memperbaiki hati dan menurut saya yang akhirnya berdasarkan Quran, hadis dan ijma para ulama ialah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah sesuai hadis dan ulil amri, yaitu ijma para ulama. Kira-kira sekedar itu saya perasaan saya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya tidak doakan berkah itu semua terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini juga kontroversi. Kalau kita jelaskan definisi siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah, tidak seorang muslim pun yang tidak mau menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya tempuh dan ditempuh oleh sahabat-sahabat saya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau itu definisinya, orang Islam yang pabotor juga mau Ahlussunnah wal Jamaah. Mau juga. Jadi ini menjadi kontroversi, ya. Sehingga kalau dia kontroversi, jangan kontroversi itu membuat ada orang Islam keluar dari kamar Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, kamu enggak Ahlussunnah wal Jamaah, kami Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut saya efek seperti itu harus kita hindari. Kita harus hindari semua. Kalau saya masuk yang biasa saya berdebat dengan Ustaz Said, Syiah, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahmadiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bukan Sunni, yang bukan Syiah, yang bukan Ahmadiyah, tapi punya organisasi. Saya tidak di situ yang tiganya. Apa? Saya ormas tarekat. Saya juga Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kontroversi itu memang pelik, rumit. Tapi benang merah yang bisa kita pegang bersama, jangan ada yang sampai keluar dari kamar Ahlussunnah wal Jamaah itu gara-gara kita. Gara-gara kita. Oh, kamu bukan. Tetap dalam sini kamu. Kalau kamu sembahyang begitu, sangat berbeda dengan salat saya. Itu urusan kamu dengan Tuhan dan urusan saya dengan Tuhan. Salat itu. Nanti Allah yang mendengar. Yang saya mau dengar, ada dalilnya. Ada? Oke. Saya tidak komentar, saya hormati. Ada dalilnya. Apa dalilnya itu? Ini ayatnya yang saya pahami. Ini hadis Rasulullah yang saya pahami. Oke. Saya jauh dari paham itu. Tidak apa-apa. Tapi tetap di kamar semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kata Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang saya tempuh, yang saya jalani dan diikuti oleh sahabat-sahabat saya, termasuk kita. Itu tentang kontroversi. Tapi kontroversi tidak bisa dihindari. Banyak hal dalam kontroversi. Pengalaman kita yang saja. Saya bilang usia saya sekarang Agustus. Kan berapa usia saya? 73 tahun. Ya. Dalam usia yang panjang seperti itu yang kita syukuri, kita melihat banyak agak segi-segi Islam itu kita bertengkar. Tidak bisa kita hindari. Kita berdebat. Saya mengambil pelajaran seperti tadi. Tidak apa-apa lah kita berdebat terus untuk melatih, melihat dalil-dalil. Semakin banyak debat, semakin banyak dalil yang bisa kita ketahui. Kenapa kita berbeda? Semakin kita berdebat, semakin kita bisa mengetahui bahwa orang yang berbeda itu dalilnya ini. Meskipun kita tidak ikuti. Sehingga dengan demikian kita melihat betapa sebenarnya luasnya perspektif Islam ini hanya dari segi dalil-dalil. Sangat kaya. Sehingga satu waktu kita bosan dengan dalil kita, pindah saja. Daripada tidak tahu, mau pindah kemana? Perluaslah kamar Islam itu. Itu kesimpulan saya tentang kontroversi, perbedaan. Perluas saja. Perluas saja. Itu saya kira di otak saya menerima semangat seperti itu. Tidak diterima. Jadi itulah yang saya maksudkan tadi. Dan alhamdulillah banyak saya
ada mempelajari Al-Quran bersunnah wal jamaah. Siapa yang selalu berlandaskan Al-Quran, hadis dan ijma sesuai dengan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 59, itulah sunnah wal jamaah. Kalau yang kita balik jamaah, bagaimana sih yang bisa dikatakan sunnah wal jamaah? Sedangkan mereka melaksanakan menurut Al-Quran hanya maksud sedangkan mereka melaksanakan ada yang maksud nanti berkhulafah yang atas di sunnah dan sunnah khulafah ini orang mereka melaksanakan saya membaca bukunya dan saya lihat artinya. Jadi bagaimana bisa menjadi mereka mengatakan adanya sementara sahabat lain berani berkata. Jadi menurut buku literatur yang banyak kita baca, si Ahmadiyah itu sudah dibahas sama jemaah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri semua sehingga kita sama-sama sepakat bahwa si Ahmadiyah bukan sunnah wal jamaah. Terima kasih. Yang ini tadi saya mengulangi kontroversi dalil-dalil. Yang saya katakan itu sudah kenyataan. Bahkan ada yang terbaru, keturunan Nabi. Yang terbaru sekarang, khususnya di Jakarta, keturunan Nabi. Kontroversi. Kalau Cak Nun M.H. Ainun Najib, saya baca dia mengatakan tidak ada keturunan Nabi. Itu Ainun Najib ya. Pendapat satu orang budayawan senior. M.H. Ainun Najib. Dia bilang tidak ada keturunan Nabi karena anak keturunan itu dari garis bapak. Sedangkan anak laki-laki Nabi yang 3 orang itu sudah meninggal masih muda. Masih kanak-kanak. Anak Nabi yang melahirkan cucu hanya Fatimah yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Meskipun sepupu Nabi juga Ali. Lalu Cak Nun mengatakan kalau itu mau katakan keturunan, maka yang ada sekarang ini keturunannya Ali bin Abi Thalib karena dia garis dari laki-laki suami Fatimah itu. Garis langsung dari Nabi tidak ada. Berhenti di Fatimah karena dia perempuan. Itu ilmu apa namanya itu? Ya nasab dalam bahasa Indonesia barangkali apa? Genetik. Ya. Genetik. Genetik itu ditentukan dari ayah. Sampai Cak Nun mengatakan, mestinya dia mengaku bahwa Cak Nun mengatakan Syiah lebih bagus. Karena tidak ribut bahwa dia keturunan Nabi. Dia hanya mengatakan kami pengikut Ali. Kata Cak Nun. Nah, kalau kita mau berdebat ribut itu dengan Cak Nun. Karena dia pakai misalnya ilmu seperti itu. Ya. Kalau saya sudah, kita mendapat argumen dari Cak Nun meskipun mungkin ada yang tidak setuju dengan itu. Khususnya yang Habib. Tapi kita mendapat argumen agama dan argumen ilmiah. Banyak. Jadi kalau saya, kalau ada kontroversi, kita lain diskusi dengan tujuan mendengarkan dalilnya. Bukan untuk menggiring dan memaksa supaya sama dengan kita. Itu akan sulit. Barangkali juga tidak cukup waktu usia kita lagi untuk berdebat panjang. Ya. Nanti sementara berdebat, lantas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi baik saya mengambil sikap
semakin kaya, menjelang meninggal semakin kaya pengetahuan saya tentang agama Islam. Dan semakin banyak orang-orang yang berbeda dengan saya, sebenarnya sesungguhnya Muslim sahabat saya. Nah, itu yang bagus. Yang tadinya kita lihat, bukan sekarang teman. Begitu ya kata saya. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini masyarakat sudah tadi belum soal yang kami belajar baca di Estina itu juga itu termasuk sebagai budaya Muslim, tapi kemudian dilakukan oleh orang Muslim. Mungkin karena kita saya kecil memang tidak beda di depan perusahaan usia kita sudah tidak perlu bersih kalau tidak keberatan itu kemudian akan berdiskusi dengan Pak Santi Ali memang di WA karena saya kurang sedang membaca WA dan itu yang kami teruskan dan itu karena ada bertanggung jawab jadi saya senang saya itu hari dari kurang saya sudah baru berpegang dengan Pak Santi Ali dan saya diskusikan Pak Santi Ali dengan Bapak justru ini mempraktikkan budaya Muslim justru untuk budaya Muslim tidak dipraktikkan dan tidak apa menyebabkan apa salah pasti tidak ada sama kemudian dari 20 tahun yang lalu di Australia kami pernah dalam diskusi dokter mencari teman di kampus satu tua. Tapi diskusi itu sempat tuntas beliau meninggal. Itu saya harus katakan kalau tidak ada sifat-sifat Allah, tidak ada sifat dan tidak kalau kita sifat Allah keluar tidak ada sakitnya, ada sakitnya menjadi sifat-sifat. Dulu Dr. Mujahid katakan ini diskusi tidak secara umum dan tidak secara khusus. Tapi diskusi tidak pernah berlangsung sampai yang meninggal. Saya ini ya terima kasih semuanya. Saya diskusi dengan Ibu Prof. Masrurat yang saya hormati.
Ada Pak Muhtar, Pak Muhtar. Hah? Bertemu dengan istri teman, kita ingat teman kita. Bertemu dengan suami teman, kita tanyakan bagaimana istrinya. Kalau beliau sakit, semua kita atau kurang sehat, semoga Allah memulihkan kesehatannya dan bisa seperti biasa. Amin. Ibu Prof. Masrura yang saya hormati, apa masalahnya sampai tutur kata di media sosial itu seperti itu? Pada kita ini Muslim. Kalau saya mau ringkas saja, perhatikan tema ini, saya beritahu, baca saja surat Al-Hujurat yang 18 ayat itu. Itu pelajaran tentang akhlak, meskipun awal-awalnya di situ menyangkut akhlak kepada Nabi SAW. Tapi sebenarnya itu untuk umum. Jangan besar suaramu pada Rasulullah. Ketuk kamarnya kalau kamu mau bertemu. Rendahkan suaramu kalau berbicara dengan Pak Rektor. Rendahkan bicaramu kalau kau bersama dengan Pak Dekan. Rendahkan suaramu kalau kau bicara dengan kepala sekolah. Karena tidak ada lagi nabi di tengah kita. Yang menjadi nabi, jabatan-jabatan itu. Jadi kalau kita kasar, dan dia bukan nabi, dia bisa lebih kasar dari kita. Kalau nabi kita kasari, nabi tidak akan membalas dengan kekasaran. Tapi mereka bukan nabi. Presiden itu bukan nabi. Kepala sekolah bukan nabi. Ketua kelas, wali kelas bukan nabi. Kalau kita santun, pasti dia akan menghormati kita. Tapi kalau kita kasar, dan ada tangan, ada wewenang, ada tangannya, dia bisa lebih kasar dari kita. Itu Al-Hujurat. Jadi kalau saya mau sederhanakan Ibu Masrura, beritahu sejarah Muslim, ulang-ulang baca terjemahannya. Tidak usah mengaji. Dia tidak tahu artinya. Habis subuh, habis sembahyang, baca terjemahannya itu Al-Hujurat. 18 ayat saja. Akhlak. Jangan sekelompok perempuan mengejek perempuan yang lain. Karena boleh jadi yang diejek itu justru lebih baik di mata Allah daripada yang mengejek. Padahal yang banyak kita lakukan peran sebagai pengejek di media sosial. Saya berapa kali mengatakan di media sosial, di WA saya, kenapa kita mencari kenikmatan dengan mengejek? Nikmat rasanya. Kalau orang itu terpojok, tidak menjawab lagi, kita merasakan nikmat. Karena ejekan kita. Ini yang dikatakan Ibu Masrura, kenapa bisa begitu? Selain itu, menurut saya Ibu Masrura, karena kita diskusi, sangat mungkin, tolong dikoreksi, sangat mungkin tradisi-tradisi kita, kalau kita orang Bugis Makassar, tradisi dan budaya Bugis Makassar kita sebenarnya lebih dominan daripada nilai-nilai Al-Quran. Karena Al-Quran dan nilainya hanya kita baca. Tapi yang mempengaruhi tutur kata kita, perilaku kita, gerak hati kita, budaya Bugis Makassar. Sangat mungkin menurut saya yang dominan sebenarnya kita perhatikan budaya Bugis Makassar yang tidak baik. Yang tidak baik. Masa udah tersinggung? Iya, bukan Islam itu. Apalagi Nabi. Andai kata Nabi ada, ya Rasulullah ini orang Barat bikin karikatur. Bagaimana ini ya Rasulullah? Ini karikatur kamu. Nabi mengatakan, seperti Gus Dur bilang, karena mereka tidak tahu. Gus Dur pernah bilang begitu. Karena mereka tidak tahu. Naik bintang Kejora. Presiden Gus Dur bilang, biar asal jangan lebih besar dari bendera merah putih. Ini Gus Dur memahami Islam. Tahu perilaku Nabi. Tadi ketika dia bilang begitu, banyak orang yang marah, tidak senang. Karena orang mau mengikuti budayanya. Pak Bambangan atau
Saya yakin kalau ada nabi, berapa kasus? Kan biasa kita dengar cerita bagaimana nabi yang temperamental itu sahabatnya Umar bin Khattab sering hunus pedang. Orang kencing di masjid Nabi, itu tamu, dia mau Nabi mengatakan, mereka orang kampung tidak tahu tentang masjid. Dan dia tamu, mau bicara dengan saya. Banyak peristiwa seperti itu kita baca dalam sejarah. Akhirnya ruginya tidak ada Nabi di tengah kita. Tapi kita harapkan jabatan-jabatan itu pengganti Nabi, bukan ulama saja, bukan ilmuwan saja, tapi pejabat-pejabat adalah ahli waris Nabi. Jadi tradisi, boleh jadi kita periksa, apakah yang kita perhatikan ini tradisi Bugis Makassar yang lebih mempengaruhi kita, atau ajaran Islam. Di Prancis bikin itu apa ya? Karikatur ya? Karikatur. Lantas kita suruh semua orang di sini boikot itu produk. Tanya Fakultas Ekonomi UMI. Boikot itu istilah politik dan istilah ekonomi. Bukan istilah agama. Bukan istilah akidah. Tidak ada istilah akidah itu boikot. Akidah itu rangkul. Sekalipun kamu tahu dia musuh. Bagaimana mau boikot? Yang boikot itu menurut rumus ekonomi yang kuat yang bisa memboikot. Yang kuat yang bisa memboikot. Yang tidak kuat pasti boikotnya akan luntur. Sudah berapa kali kita alami tahun-tahun yang lalu di awal reformasi. Boikot itu free chicken, boikot itu Coca-Cola. Saya beritahu teman-teman mahasiswa, masih sering saya aktif bersama mereka. Satu kios, satu kedai Coca-Cola kamu hancurkan di Indonesia, 1000 Coca-Cola di banyak negara milik Amerika tidak bisa kamu hancurkan. Tidak ada pengaruhnya. Tapi pengaruhnya yang buruk, saudara-saudara kamu, sepupu kamu yang bekerja di Coca-Cola itu tidak punya pekerjaan. Dia pasti ke rumahmu mencari makan. Karena boikot itu istilah ekonomi. Kita bisa boikot kalau kita kuat. Sehingga orang mengikuti kita. Oke. Kenapa begitu? Karena mudah tersinggung. Dari mana ini? Bukan dari agama. Mudah tersinggung. Agama ada memaafkan. Ada ajaran maaf. Dan bertingkat-tingkat maaf kita maafkan. Kita maafkan. Ada di atasnya yang lebih mulia dari maaf. Ini biasa saya katakan. Anda tidak akan pernah mendapat satu ayat yang menyuruh kita meminta maaf kepada manusia. Anda tidak akan dapat satu ayat pun yang menyuruh kita minta maaf kepada manusia. Tapi Anda akan mendapatkan beberapa ayat yang menyuruh kita memberi maaf. Apa artinya? Artinya memberi maaf itu jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Apakah meminta maaf tidak baik? Bukan tidak baik, tapi bagus. Al-Quranmu memperkenalkan nilai yang lebih tinggi daripada meminta maaf, yaitu memberi maaf. Masih ada yang lebih tinggi dari itu? Al-Quran mengatakan ada. Yaitu, kamu lapangkan dadamu terhadap keburukan orang. Kamu buka halaman baru. Sudah nih, yang minta maaf. Saya sudah selesai nih. Sini teman. Kita mulai hidup yang baru. Tidak ada persoalan. Tapi kita rajin minta maaf. Lalu kita mengulangi kesalahan itu. Dari mana itu meminta maaf berarti mengulangi kesalahan? Bukan Islam, bukan tasawuf, tapi itu tradisi, itu kebudayaan. Jadi Ibu Masrura, ada kemungkinan nilai-nilai budaya kita sebagai orang Bugis Makassar justru dominan mempengaruhi perilaku dan kata-kata kita bertutur, ketimbang nilai-nilai Al-Quran. Kemudian tentang zat dan sifat Allah. Semoga almarhum Arifuddin Cawido tetap ada di sisi Allah yang keadaan yang baik. Terima semua amalannya. Amin.
Kalau kita bicara zat, sifat, setidaknya ada dua pendapat. Para ahli teologi Islam, teolog Muslim, itu dua pendapat. Ada yang mengatakan zat dan sifat Allah itu berbeda. Ya. Zat dan sifat Allah itu berbeda dan masing-masing qadim, abadi. Zat itu qadim, sifat juga qadim. Ya. Itu pendapat pertama, dia pisahkan. Pendapat yang kedua mengatakan zat dan sifat Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, dia integrated, terpadu. Ya. Terpadu demikian rupa, tidak bisa kita lihat pemisahannya. Mungkin kita bisa lihat warnanya berbeda, tapi untuk memisahkannya sulit. Itu pendapat yang kedua. Ya. Masing-masing ada argumennya. Yang pertama mengatakan itu bisa dipisahkan, masing-masing azali, masing-masing qadim. Ya. Zat qadim, sifat qadim, itu tidak akan membuat kita menjadi musyrik karena ada dua qadim. Sebenarnya diskusi pada hari ini membuka chat dan ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Yang pertama, bagaimana menyikapi medsos. Ada di YouTube, sebenarnya ada yang perlu dari medsos. Kita mengatakan orang ini siap membaca semua, siap mendengarkan. Jadi kalau kita kasih dari media sosial, itu berbicara. Apakah orang membiarkan orang-orang yang tidak berpikir melalui media sosial? Tidak tidak saling ganggu dan itu pertama menjadi kita berkasih ini adalah salah seorang intelektual kebanggaan kita. Saya mengatakan dan kita dari karena ulama itu di Al-Quran disebut bahwa ciri-ciri ulama adalah yang siap mendengar dan kemudian mengerti, bukan menutup YouTube. Bahwa kenyataannya banyak di YouTube, banyak apa yang diedit, ya itu lebih kita
ibarat kita bosan di kampus, ya kan masih membuat tesis skripsi, macam-macam pendapat, mau pendapat sesama, pendapat lurus kan, kita menuliskan. Yang kedua, saya juga kembali ke persoalan tabayun. Tadi Profesor mengatakan hampir 100% mesos. Jadi tanggal apa ya sudah meneliti sampai 100%. Jadi saya kembalikan ke prinsip tabayun. Ya, kan saya jadi kalau saya melihat tergantung mana berada. Kalau kita berada di grup muslim, di grup yang peduli, bisa saya tidak segitu sih. Kalau kita berada di grup Basoriyana, hampir 100%. Itu kalau pengamatan saya, tapi saya tidak akan menyebut penelitian tentang itu. Ini prinsip kembali ke persoalan baik. Ya kan ya itu intinya. Jadi sekali lagi saya menginginkan terkasih sebagai donatur ini aktif di memberikan kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak tinggal. Suaranya Jabal terganggu Ki. Tidak ada suara Bal. Yang mengangkat video amatan saya saja video-video yang saya Iya, suaranya Jabal. dengan cara begitu saya berharap
sebagai warga negara yang baik. Bahwa Anda pro, oke. Bahwa Anda kontra, ya oke juga. Yang tidak oke itu apa Anda mau menerima nanti hasil akhir? Apakah kita pakai tradisi Islam atau tradisi kebudayaan kita sebagai orang Bugis Makassar? Apa nanti KPU mengumumkan sesuatu, lalu kita yang mungkin sebagai orang Bugis Makassar? Rewako. Padahal nilai Islam mengatakan tunduklah kepada keputusan bersama. Al-Hujurat, kalau ada dua kelompok yang berselisih, damaikan. Kalau ngotot, damaikan. Kalau ada salah satu kelompok ngotot terus, keroyok dia. Kira-kira begitu bunyinya itu ayat dalam Al-Hujurat. Borongi dia. Kalau itu kita lakukan, tapi kita tidak lakukan itu. Kita tidak lakukan. Giring dia. Kenapa kita harus? Karena kalau tidak, dia akan menjadi melawan negara. Mungkin dia lihat main-main. Tapi kalau dibiarkan ini, dan ini menguasai wacana, mempengaruhi opini warga negara, dan semakin banyak, maka dia merasa memiliki kekuatan, dia akan memaksa negara. Kita tidak mau umat Islam itu memberontak. Baru-baru ini di WA-nya Al-Markas, ada teman menuliskan 2 hadis, riwayat Bukhari Muslim. Isinya sama. Isinya hadis itu, siapa yang menawarkan kepada pemerintahnya sesuatu tawaran, tetapi tidak diterima oleh pemerintahnya, maka kata Nabi, bersabarlah. Bersabarlah. Siapa yang tidak bersabar, lantas melawan pemerintahnya, lalu meninggal karena perlawanan itu, maka dia mati di dalam mati jahiliyah. Itu nilai. Untuk melawan Ewako itu sulit. Karena Ewako itu sudah melekat menjadi kulit, daging, tulang, pikiran kita, rasa kita. Terus ada Nabi mengatakan, kalau kamu seperti itu, kamu mati jahiliyah. Kalau saya menjadi mau Muslim, saya tinggalkan kebudayaan yang tidak baik. Saya berpihak kepada ucapan Nabi. Betapapun pahitnya. Betapapun pahitnya. Nabi yang bilang. Hadis itu Bukhari Muslim. Tidak ada yang respon di anggota waktu dikemukakan itu di WA Al-Markas. Saya belum baca dia apa ya. Nah itulah pada Ibu Masrurah tadi, kita harus pikirkan apakah kita ini berperilaku tradisi buruk Bugis Makassar. Ada yang baik banyak toh. Lalu nilai Islam itu sebenarnya tersembunyi. Karena kalau kita melakukan pahit. Kok Nabi suruh sabar? Kok Nabi Al-Quran suruh kita memaafkan? Kok Al-Quran mengatakan lapangkan dadahmu, lupakan itu. Bagaimana ini Al-Quran? Dipermalukan saya di koran. Memang dia sudah datang minta maaf. Tapi orang yang baca Quran itu tidak semua tahu bahwa dia sudah datang minta maaf. Bagaimana nih kamu Al-Quran bilang begitu? Ya kalau pegang Al-Quran harus terima yang pahit itu. Kalau kita bisa begitu, kita akan menjadi Muslim yang baik. Dan membangun peradaban. Kalau tidak begitu, peradaban Muslim tidak akan tumbuh. Itu yang dimiliki para sahabat yang dididik Nabi menjadi para pemimpin negara Khulafa Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu didikan pasca sarjananya Nabi. Itulah masa Islam membesar. Gemuk. Seterusnya membangun peradaban. Mereka menaklukkan negeri, tapi tidak merusak tradisi-tradisi negeri itu. Apakah negeri itu Kristen, negeri itu penyembah api, Zoroaster, Persia? Apakah negeri itu negeri orang kafir, budaya-budaya berharga? Negeri itu dia tidak rusak. Budaya Bizantium masih bisa kita lihat di Istanbul, kalau kita ke Istanbul. Masjid yang ramai bicarakan baru-baru ini Hagia Sophia. Itu gereja Bizantium. Aksesoris Kristen masih kita lihat. Saya dengan Pak Arfa Sidik masuk.
Menoleh ke belakang, saya lihat ada salib kira-kira 3 meter. Pak Arfa, salib di belakang. Tapi itu sudah museum, sudah berhenti jadi masjid. Kita berhenti di situ, kita lihat semua itu aksesoris Kristen. Yang ada di situ, ya aksesoris Islam, kaligrafi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan Husain kalau tidak salah. Lantas guide kita, dia menunjuk, Bapak-bapak, lihat itu di pinggir sana, itu ada, di pojok sana ada garis begini, seperti pintu. Iya, kami lihat apa itu? Di posisinya di sana. Kalau kita masuk dari pintu, disitulah pertama kali orang Islam setelah menaklukkan Bizantium ini, pertama kali mereka sembahyang di pinggir gereja itu. Situ. Itu hanya peringatan bahwa mereka pertama kali sembahyang di situ. Tidak seluruhnya di tempat di sembahyang. Nanti setelah mapan keadaan, rakyat sudah menerima kenyataan di situ, lalu gereja itu jadikan tempat jadi masjid. Pak Arfa ini ya. Kan kita baku pegang-pegang, kita ke depan ke altar. Ke altar. Gereja itu. Saya bertelekan begini. Saya lihat ke atas, ada kubah. Gambarnya Bunda Maria menggendong bayi Yesus. Ada pakar sejarah kita, Profesor Rahim Yunus. Ada Pak Putih Hena juga barangkali, almarhum. Teman-teman sejarawan ini saya beritahu betapa agung Muslim masa itu. Menghargai tradisi orang yang baik. Dan dia ambil dan dia kembangkan. Apalagi kalau ilmu pengetahuannya. Lalu saya bilang, bagaimana imam itu berdiri di sini, sementara ada Bunda Maria menggendong Yesus bayi. Tidak ada apa-apa. Bukan di situ kehusukan sembahyang. Begitu kita sembahyang, semuanya fana. Apa artinya itu gambar? Itulah Turki, orang-orang Turki Muslim dulu. Yang karena dia, Eropa menjadi Muslim. Kalau bukan dia menyeberang ke Selat Bosporus, menaklukkan Konstantinopel, mengganti namanya menjadi Istanbul. Masih ingat ya Pak Arfa ya? Karena kita belajar sejarah, kita mengagumi moyang kita orang Turki itu. Jadi memang pahit. Mungkin termasuk ini zaman yang pahit, kita memegang nilai Islam. Saya tidak keluar, karena kalau keluar itu Bapak Pak Prof mengatakan ya memang benar. Pada waktunya saya, tapi saya mengharap orang mengambil pelajaran dari situ. Pahit juga kan saya lihat ini video menarik, tapi saya tidak tak. Terus saya hapus saja gambar tong sampah itu masuk di sini. Sampai sekarang gitu. Ada yang bertanya, kita bagaimana tanggapannya Pak? Oh saya tidak buka itu, maaf. Saya kan sudah bilang saya tidak akan buka video. Itu yang sama keluar. Ya mungkin karena saya merasa diri saya lemah menghadapi godaan. Ya. Saya tidak kuat menghadapi godaan. Ya. Lebih baik saya tempuh seperti itu. Ku anfusakum alaikum nara saja. Bagus. Sudah cukup ya? Tabe Pak Jabal dari silaturahmi juga dengan Prof.
surat pertama, surat Al-Quran ini ada beberapa ayat yang berbeda. Ayat pertama itu berbicara tentang kalimu baik Rasul. Dahulukan Allah, dahulukan Rasul. Ada yang mengatakan tapi Rasul antara Allah itu tidak ada kata yang ada Allah atau Rasul. Artinya wajib kita ikuti Allah, wajib kita ikuti Rasul, tidak wajib ikuti. Tapi wajib ikuti pemimpin. Kalau pemimpinnya itu adalah Allah atau Rasul. Dan saya ada ayat dalam Al-Quran yang saya pernah baca. Saya lupa ayatnya. Itu dimulai dengan ulama daripada sampai sebut Rasul tidak ada kata Rasul. Rasul dan Rasul. Tapi ulama Rasul. Mungkin saya salah bisa membaca ayat ini. Itu artinya tidak wajib diikuti kata ini. Mungkin persoalannya, konteksnya, atau masalahnya mungkin mengatakan tidak wajib. Bagaimana itu? Yang kedua, ketika ini masalah penting, yang pertama yang kedua masalah keimanan. Ketika komunitas Islam membangun pada dengan Indonesia Islam, maka datanglah orang-orang yang datanglah orang Arab yang sudah dikatakan mengambil ilmu dari Islam. Dibawa ke barat dan sampai di barat pada Rasulullah dan Rasulullah saksinya. Saya bisa mengatakan yang diambil itu adalah itu ada istilahnya itu yang ditinggalkan. Yang dibawa ke barat itu istilahnya itu ditinggalkan oleh Islam. Dia tidak ambil. Pada saat itu terjadi satu produksi satu. Terjadi pengurangan ilmu pengetahuan dari sisi terjadi satu sisi pengetahuan menghilangkan sebagai masyarakat yang berhubungan dengan pengetahuan. Namanya disabilitas. Sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang, tentu kita ingin memberikan informasi ilmu yang relevant dengan Bismillah tadi. Nah ini upaya kita kira-kira sebenarnya yang bisa kita lanjut terutama di fakultas bukan di UI, terutama di fakultas umum. Bagaimana memberikan informasi ilmu itu yang kembali mengoperasikan antara itu dengan ada satualisasi pengetahuan yang muncul. Tidak terjadi reduksi lagi berhubungan dengan pengetahuan. Yang ketiga, Ustaz. Tadi saya setuju yang dikatakan yang ada dalam Quran itu memberi maaf, bukan meminta maaf. Contoh sederhana dalam ayat 1, wal kazimina kendalikan amalan, wal afina alinnas pada surat Al-Imran ayat 1, wal afina alinnas maafkan orang, terima orang. Ada yang lebih bagus daripada memberi maaf orang. Apa ini? Wal-afina wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi Ustaz mengatakan ada ayat wasafu wal yasfahu yang dijelaskan itu wal yasfahu. Tapi ayat ini menjelaskan yang lebih baik lagi daripada maaf kepada orang lain adalah berbuat baik terhadap orang yang mengkritik kamu sebenarnya. Itulah yang kita sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi itu tingkatan yang paling tinggi dalam konteks perbuatan baik interaksi manusia. Saya kira itu saja. Saya disuruh mengaji, lagu itu masih ada adalah ini, tapi suara tidak memungkinkan lagi. Yang Anda dengar dulu itu 40 tahun yang lalu, itu kaset dari Al-Husairi. Korek Mesir yang terkenal, berdampingan dengan Abdul Basit ya, waktu itu. Nggak bisa lagi berlagu seperti itu. Cepat poso.
Pak Arfa masih ketawanya masih seperti 40 tahun yang lalu. Baik. Saya kira benar ati'ullah wa ati'ur rasul, kata-kata ati'u diucapkan kepada keduanya. Lantas kepada ulil amri minkum itu tidak. Sebagian tafsir mengatakan ulil amri itu diikuti kalau dia mengikuti rasul. Ya. Ahli tafsir mengatakan setiap redaksi Al-Quran itu baik yang sama atau seakar kata, apalagi yang berbeda hanya serupa. Kalau berulang pasti tidak sama maknanya. Misalnya ada ayat yang berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menurut ahli tafsir, fabi ayyi ala pertama itu berbeda artinya dengan yang kedua dan seterusnya dan seterusnya. Apa bedanya? Kaji terus. Karena mereka pegang prinsip dalam ilmu tafsir, tidak ada kata Al-Quran berulang maknanya. Pasti maksud Tuhan mengulang-ulang itu ada makna yang tersimpan, mengulang, tapi ada makna yang lain tidak dikandung oleh yang sebelumnya. Nah, itu makanya tafsir itu juga pelajaran, tidak gampang. Makanya saya tidak ke situ, berat itu. Apalagi metode maudhu'i. Metode maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Kemudian yang kedua, yang ikra dan apanya? Ikranya yang tidak diambil Bismi Rabbik. Dalam sejarah sekiranya saya dengan Pak Arfa sudah pelajari itu, ada istilah dalam sejarah pemikiran yaitu ar-rusydiyatul latiniyah. Ar-rusydiyah al-latiniyah. Bahasa asingnya aferisme. Ibn Rushd. Averroes. Yang dimaksud dengan ar-rusydiyatul latiniyah atau aferisme yaitu kerangka berpikir rasional Ibn Rushd. Kerangka berpikir rasional Ibn Rushd. Menurut para ahli ilmuwan yang mengamati, benar yang dikatakan Pak Amir, ar-rusydiyatul latiniyah itu mengalir ke barat. Kerangka berpikir rasional Ibn Rushd yang pada banyak buku-bukunya, pada banyak bidang ilmu, kedokteran dan lain-lain, ya, itu mengalir ke barat. Yang ke timur bukan ar-rusydiyatul latiniyah, bukan aferisme, tetapi faham fikhinya saja Ibn Rushd yang mengalir ke barat. Dia sebut Bidayatul Mujtahid, ya, karangan Ibn Rushd. Itu fikih. Itu saja yang mengalir ke timur. Maka timur itu hanya mewarisi fikihnya Ibn Rushd. Timur juga banyak fikih yang lain. Sedangkan kerangka berpikirnya yang membangun peradaban Eropa itu diambil oleh orang Eropa. Karena memang dia di Eropa, di Spanyol, Ibn Rushd. Sekolah-sekolah di situ anak Eropa. Lantas tiba saatnya berganti zaman, berubah penguasa, pengetahuan Ibn Rushd dan kawan-kawannya itu tetap di Spanyol, mengalir ke luar Spanyol, ke universitas di London, ke universitas di Inggris. Itu sedikit demi sedikit menjadi cikal bakal kebangunan Eropa. Kata Obama. Kata Obama. Dalam rangka apa itu Obama pidato sebagai presiden? Bahwa tidak bisa dipungkiri ada kontribusi besar umat Islam kepada Barat. Kan dia baca itu. Jadi ar-rusydiyatul latiniyah itu mengalir ke Barat. Berkembanglah ilmu-ilmu itu, dikembangkan di universitas yang tua-tua sampai sekarang di London, di Inggris. Buku-buku mereka, Ibn Rushd dan kawan-kawan, itu diterbitkan ulang, ya, dipelajari oleh orang Barat.
Begitu. Selesai ya? Sudah selesai. Ya? Ada pertanyaan dari Jawaban. Silakan. Pak Jabar, Pak Jabar. Pak Ilyas ya. Ya, Pak Ilyas. Silakan. Silakan Terima Pak Ilyas. kasih Prof. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran di kita ini. Saya ingin sampaikan ini. Di budaya kita bukan kanu atau tutur itu berkaitan dengan apa namanya sifat karenu, sifat masing-masing, sifat tahu, bahkan sampai sifat tuo, sifat tokong. Subhanallah. Apakah tutur budaya seperti ini masih bisa dikembalikan dalam zaman atau kondisi masyarakat kita ini yang sudah sulit lagi untuk merawat persaudaraan, susah merakit perbaikan, tapi merakit bom lebih jauh lebih sedikit. Karena boleh jadi ada tuntutan, ada orientasi yang menggelinding di masyarakat untuk selalu mengutamakan Islam dalam konteks politik. Bagaimana Prof ini memberi penjelasan seperti ini? Terima kasih Prof. Selamat, sukses Prof. Selamat panjang umur Prof. Mencerdasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sering menyebutkan tradisi atau kebudayaan, tradisi dan kebudayaan itu dua, baik dan tidak baik. Semua kebudayaan seperti itu. Yang dikenal baik oleh masyarakat yang mendukung kebudayaan itulah yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf artinya yang dikenal. Dikenal baiknya oleh masyarakat. Itulah al-ma'ruf. Sedangkan lawannya yaitu budaya yang tidak baik, dikenal tidak baiknya oleh masyarakat, itu yang disebut oleh Al-Quran al-munkar. Al-Quran memberi pedoman terhadap dua ini, amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar. Support, dukung yang budaya yang positif. Hindari budaya yang buruk. Jadi ma'ruf dan munkar itu menurut saya bukan dari langit. Dia di tengah-tengah kita, itulah kebudayaan kita. Al-Quran hanya memberitahu, itu namanya ma'ruf, ini munkar. Pedoman kami, kata Al-Quran, support, amar, dan cegah yang mungkar. Gitu. Banyak sekali peribahasa Bugis Makassar seperti yang disebutkan Pak Ilyas tadi, sifat tua, sifat tokong, pada ini, pada ini. Menurut saya itu ma'ruf. Cuma beransur-ansur kita tinggalkan. Kita tidak amar, kita tidak support, kita tidak dukung. Mungkin juga kita tidak perhatikan ketika itu datang sama kita, kita sulit menerapkan itu karena menyangkut kita. Sama dengan kata toleransi. Ini saya amati Pak Arfa ya, toleransi. Dulu waktu Gus Dur hidup, Nurholis hidup, dan orang-orang yang sangkatan dengan mereka itu masih hidup, itu sering kita dengar toleransi. Anjurkan toleransi. Suatu saat Nurholis berkata dalam satu pertemuan, tidak cukup kita mengatakan toleransi, tapi tiba saatnya kita praktekkan toleransi. Seperti dia menilai bahwa tidak cukup kita mengatakan, apalagi menyuruh orang, kita harus praktekkan toleransi. Kenapa? Rupanya toleransi itu kalau tertuju kepada kita susah sekali. Kalau orang lain bisa kita nasihati, toleransi. Tapi ketika masalah itu kita yang hadapi, itu maka Nurholis lantas menilai. Ya.
Tidak cukup kita menyuruh toleransi, tapi kita harus praktekkan toleransi. Kita harus praktekkan toleransi. Kemudian hari, waktu masih hidup juga, teman kita Ishak Meliarata, non-muslim itu, Pak Ishak, budayawan. Dia mengatakan, malah Pak Ishak mengatakan tidak cukup dengan toleransi, tapi akseptansi, menerima perbedaan itu. Betapapun kita menilai perbedaan itu, kita terima bahwa dia ada di dekat kita. Nah, inilah orang-orang yang merenungi, memikirkan toleransi itu, semua pikiran itu untuk membimbing kita supaya hidup kita damai dalam persoalan toleransi. Toleransi tidak mesti. Ya. Memang kita tahu ada kafir di sebelah kita. Mertuanya anak saya di Toraja, itu rumahnya dia orang Sopeng. Mertuanya Quraisy, orang Sopeng, orang Bugis. Di belakang rumahnya, samping rumahnya, peternak babi. Jadi kalau pagi, banyak anak-anak babi di depan tokonya, dia tukang menjahit. Hanya ada apa? Ini tetangga saya. Kemudian berkembang lagi, coto babi. Kalau sudah menjadi coto, itu asapnya masuk dari jendela samping. Akhirnya Pak Haji itu, dia tutup saja itu jendela, ya. Nggak usah kita ganggu. Itu bentuk toleransi, dia tidak menunjukkan sikap tersinggung itu, bahkan berkembang menjadi coto. Coto sudah berasap. Ya. Itu yang dikatakan Pak Ishak. Toleransi itu nggak cukup dikatakan, tapi kita terima perbedaan. Dan kita tetap diri kita tetap muslim. Ya. Kita bercakap-cakap sebentar keluar, ketemu dengan tetangga kita, bukan muslim. Biasa, tidak ada yang hal luar biasa. Biasa saja. Karena yang kita bicarakan bukan soal yang sensitif, soal pergi ke pasar sebentar. Apa yang kita jual ini, itu aja. Begitu Pak Aliasnya, jadi budaya itu ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Yang ma'ruf kita dukung. Sementara yang ma'rufnya menurut saya mulai luntur. Si pakai ingat. Coba si pakai ingat di medsos, pasti kamu diejek. Aja nama agak situ, pasti itu pakainya dia ejek kita. Ya. Jangan seperti ustaz. Ini bicara biasa lah di sini. Kira-kira begitu. Kan kita sih pakai ingat. Tapi dia mengejek. Siapa yang mengejek itu? Orang Bugis, orang Makassar. Tenia toleng. Pada idikmu. Tapi budaya itu kita tidak kembangkan di medsos. Hanya tinggal di lontaran. Atau di perpustakaan daerah. Bahasa-bahasa Bugis. Petua-petua itu. Itu yang saya katakan lontur di media sosial. Begitu ya Pak Alias ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang tetap mendukung budaya baik itu. Saya cukupkan, jangan lagi ada yang lain. Saya sudah capek. Terima kasih semuanya, Ustaz Said. Terima kasih Pak Amir, Pak Arfa, dan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan kebaikan-kebaikan kita tidak berkurang, semakin bertambah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dalam acara tadi. Mudah-mudahan insyaallah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya di dunia ini. Jadi saya mau memaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.